Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu Rini Satyari, tetap di channel Satyari Kimia. Jangan lupa komen ya. Materi kimia kelas 12 semester 1 kali ini tentang sifat koligatif. Ini sudah bagian yang kedua ya. Pada video kali ini akan membahas tentang penurunan tekanan uap. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Oke, kita mulai. Ini gambar ini merupakan gambar proses pembuatan es putar. Ya. Kalau kalian waktu kecil mungkin istilahnya es tong-tong karena biasanya penjualnya pakai tong-tong-tong itu ya. Nah, ini es putar ini prosesnya, proses membuat ini ada semacam kaleng ini kaleng yang di dalam ini untuk adonan, kemudian ini diputar. Nah, di luar ini ada es batu yang dicampur dengan garam kasar. Nah, sekarang ini tujuan memberikan garam kasar ini merupakan aplikasi dari sifat koligatif larutan. Untuk apa? Supaya yang larutan di dalam sini ini cepat membeku. Oke, kita lanjutkan ya. Kita bicara tentang sifat koligatif larutan. Oke, apakah sifat koligatif larutan? Oke, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Oke, ini sifat koligatif larutan ya. Kita lanjutkan. Sifat koligatif larutan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, sifat koligatif larutan non-elektrolit, jadi terlarutnya itu elektrolit. Nah, yang kedua, sifat koligatif larutan elektrolit, jadi kalau zat terlarutnya merupakan zat elektrolit, itu ya. Kalau untuk mengingat kembali yang larutan elektrolit apa, larutan non-elektrolit apa, itu kalian pelajari lagi materi kelas 10 ya. Ini ada di materi kelas 10 semester 2 awal. Oke, kita lanjutkan ini. Kita masuk ke penurunan tekanan uap. Nah, kalau ini pelarut murni, kita masukkan dalam suatu wadah. Kemudian kita panaskan. Apa yang terjadi? Ini akan terjadi proses penguapan. Nah, uap yang ada di rongga ini yang menyebabkan munculnya tekanan uap. Nah, kalau pelarutnya murni, berarti ini namanya tekanan uap pelarut murni. Ini. Nah, sekarang kalau pelarut murni ini kita tambahkan zat terlarut, kita tambahkan partikel pelarut, misalkan kita tambahkan gula, kemudian kita panaskan, sama prosesnya yang di sini. Hanya yang sebelah kiri ini pelarut murni, yang sebelah kanan ini pelarut yang sudah diberi zat terlarut, berarti ini larutan kan. Kalau kita uapkan, berarti uapnya nanti, tekanan uapnya nanti ada di sekitar sini. Ya. Ini yang menyebabkan tekanan uapnya nanti jadi turun. Makanya istilahnya penurunan tekanan uap. Kok turun? Kenapa? Karena ada partikel terlarut. Ada partikel terlarut ini menghalangi partikel pelarut untuk menguap. Jadi karena dia terhalang, kalau ini lancar. Lah ini terkurangi, makanya kamu lihat yang di sini, coba. Ini berapa? Tekanan pelarutnya sekian banyaknya. Tapi karena ada halangan ini, jadi pelarutnya karena dia terikat pada terlarut,
maka untuk menguapkannya nanti akan semakin sulit. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk rumus. Rumus nanti ini P sambil dicatat ya, karena penjelasannya ini lesan saja. Tekanan uap pelarut P itu ya, caranya menghitung pakai fraksi mol pelarut, berarti P juga kali tekanan uap pelarut murni. P0 itu tekanan uap pelarut murni, itu mencari tekanan uap larutan. Nah, sekarang kalau delta P atau penurunan tekanan uap itu pakai fraksi mol T. Ingat, untuk menghitung fraksi mol ini ada di video sifat koligatif yang pertama. Nah, bedanya kalau selisih, kalau penurunan tekanan uap pakai fraksi mol terlarut, kalau menghitung tekanan uap larutan pakai fraksi mol pelarut. Bedakan ya. Ini selain ini ada dua rumus ini ada yang terakhir ini bisa ya. Tekanan uap larutan itu sama dengan tekanan uap pelarut murni dikurangi penurunan tekanan uap. Nih untuk non elektrolit. Sekarang yang elektrolit kita perhatikan, coba diperhatikan. Yang elektrolit dan non elektrolit ini rumusnya sama. Kalau tekanan uap larutan di non-elektrolit fraksi mol pelarut kali tekanan uap larut murni di sini sama. Hanya bedanya ada I. Ada tambahan I kecil. Nah, ini sama semua, rumusnya sama. Nah, apakah I? I itu adalah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff itu nilainya atau rumusnya 1 plus N min 1 karena alfa N itu banyaknya partikel. Ingat, kalau elektrolit itu dia akan terion. Jadi satu molekul itu minimal akan terpecah menjadi 2 partikel. Nah, kalau elektrolitnya kuat, berarti alfanya sama dengan 1. Ini ingat, ini materi kelas 10 semester 2. Nah, kalau elektrolitnya ini jadi 2 partikel, berarti 2 min 1, 1. Ini kali 1, 1. Berarti I-nya nanti minimal 2. Jadi, pasti ini akan lebih besar. Untuk fraksi mol, ini ada di video pertama ya. Oke, fraksi mol bisa dilihat lagi nanti. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal untuk non-elektrolit. Ini ya, diketahui 18 gram glukosa, MR-nya 180, dilarutkan dalam 90 gram air, MR-nya 18. Jika tekanan uap jenuh air ini pada suhu 30 derajat Celcius ini 32 mm Hg, tentukan tekanan uap larutan. Rumusnya apa? P. Tekanan uap larutan P. Berarti kita pakai fraksi mol pelarut. P0-nya ada ini 32. Yang kedua, tentukan penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap berarti delta P. Bisa pakai fraksi mol terlarut kali pelarut murni, bisa juga pakai yang depan ini tadi, pakai ini. Jadi pakai tekanan uap pelarut sama dengan tekanan uap pelarut murni dikurangi delta P. Kalau kita mau delta P, ini kita geser. Berarti delta P sama dengan tekanan uap pelarut murni dikurangi tekanan uap pelarut dari larutan. Oke, ini rumus fraksi molnya dari video pertama. Kalau untuk konsentrasi larutan untuk fraksi mol itu bisa kalian lihat lagi di video yang pertama ya. Di sana ada beberapa contoh, sudah ada beberapa contoh. Oke, kita lanjutkan. Nih,
Kita selesaikan ya. 18 gram glukosa mR 180. Berarti terlarutnya glukosa. Masanya 18, mR-nya 180. Oke, ini 18, 180 ya. Sama dengan berapa? 0,1 mol. Sekarang kita lihat pelarutnya. Pelarutnya air. Massa air 90, mR-nya 18. Kita masukkan angkanya 90 per 18. Berapa? 5. Nah, sekarang kita pakai ini. Fraksi mol. Karena kita tujuannya, kita lihat yang depan tadi ya. Ini kan. Kita kan mau mencari ini. P sama dengan fraksi mol P kali P0. Oke, karena kita mau mencari itu. Oke, sekarang XP fraksi mol pelarut sama dengan NP. NP berarti jumlahnya pelarut 5 mol. NT-nya 0,1. Kita masukkan angkanya ya. 5 per NT 0,1 plus 5. Ini berarti 5 per 5,1 sama dengan berapa ini? 0,98. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang diminta apa? Oke, yang diminta tentukan tekanan uap larutan P ya. Ini P0-nya diketahui nih 32. Nah, XP-nya 0,9804 dari yang depan tadi ya. Sekarang rumusnya P sama dengan fraksi mol P kali P murni, tekanan uap murni. Ini XP-nya sudah ada, kita tinggal masukkan angkanya. Oke, semuanya sudah ada. Berapa hasilnya? 31,37. Jadi, tekanan uap larutannya 31,37 mm Hg. Kita ke soal yang kedua. Tentukan penurunan tekanan uap. P0-nya ini 32, tadi P-nya dapat 31,37. Ya kan? Berarti kita pakai rumus ini. P-nya 31,37, P0-nya 32. Delta P sama dengan P0 min P. Ya kan? Betul kan? P0 min P. Berapa berarti ini? 32 dikurangi 31,37. Oke, mudah bukan? Ya. Hasilnya 0,63, tinggal menghitung ini. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi penurunan tekanan uapnya 0,63 mm Hg. Kita lanjutkan ini. Ini diagram P yang garis horizontal ini menunjukkan T besar berarti suhu. Yang vertikal menunjukkan tekanan. Nah, ini ada padat, cair, gas. Semuanya ada